Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidha al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan rezeki kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di dalam majelis yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat terhormat ini. Tidak semua orang diberi rezeki kesehatan hari ini. Ada di antara umat Islam yang sakit dan istirahat di rumah sakit. Mereka perlu berobat, bukan sekedar sakit yang ringan, tapi ada juga sakit yang berat. Dan tidak menutup kemungkinan juga hari ini di antara mereka ada yang harus mengadakan operasi ya. Ada juga yang harus amputasi atau memotong salah satu anggota tubuhnya. Misalnya karena sakit diabetes akut. Bahkan di antara mereka ada juga yang tidak sadarkan diri. Namun alhamdulillah, hari ini di saat yang sangat mulia ini kita masih dalam keadaan sehat. Maka patutlah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara umat Islam yang juga sehat seperti kita. Segala sesuatunya sempurna. Tapi di saat ini juga mereka sedang sibuk. Mereka tidak ada kesempatan untuk duduk di majelis taklim dan juga duduk di masjid untuk niat beriktikaf. Alhamdulillah, hari ini dan saat ini kita diberi kesempatan yang luang, yang luas oleh Allah SWT, sehingga kita bisa duduk di majelis ini dan juga niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat sunnah i'tikaf. Ini bukan suatu hal yang kecil. Bahkan kalau dihitung, barangkali kalau dihitung, orang yang ada kesempatan dan mereka bisa hadir ke tempat-tempat seperti majelis ini dan seperti tempat ini, tapi Allah belum menggerakkan hati mereka sehingga mereka lebih senang untuk membuat pembualan di kedai-kedai atau di tempat-tempat yang lain yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT
Kesempatan yang sempit, tapi kita masih berada dalam lingkungan yang baik. Semoga kecintaan kita kepada majelis ta'lim dan juga kepada tempat-tempat yang sangat mulia seperti masjid atau surau dan yang lain sebagainya, Allah memberikan ketetapan hati kita cinta kepada hal-hal tersebut. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, tajuk yang diberikan kepada saya oleh pengerusi Majelis Ta'lim ini adalah bagaimana cara kita membina rumah tangga yang baik, yang istiqomah, dan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal dan juga yang luas. Tajuk semacam demikian ini memang sangat diperlukan ya. Zaman-zaman sekarang ini sangat diperlukan. Saya tak tahu nama atau istilah di Malaysia ini ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya Kantor Urusan Agama. Kalau disingkat namanya KUA, Kantor Urusan Agama. Itu di sana tempat orang mengadu. Kalau ada suami istri bertengkar, berselisih, maka datangnya ke kantor KUA. Namanya Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama kalau di Indonesia ini termasuk pada naungannya Departemen Agama. Departemen Agama itu Kementerian Agama. Sedangkan Kantor Urusan Agama termasuk bagan atau cabang furu' dari Kementerian Agama. Di sisi lain, di Indonesia ada semacam Dewan Kemuftian namanya Majelis Ulama Indonesia. Seringnya Majelis Ulama Indonesia dengan Kantor Urusan Agama ini bersinergi. Sangat kebetulan saya salah satu dari pengurusi Majelis Ulama Indonesia. Jadi agak sedikit sering bertemu, berbincang, berbincang dengan pegawai-pegawai dari Kantor Urusan Agama. Jadi saya agak sedikit mengetahui kondisi yang ada di permasalahan umat berkaitan dengan rumah tangga. Zaman sekarang ini zaman yang tidak menentu ya. Maka kita perlu rumah tangga ini menjadikan rumah tangga yang kuat. Hidup rumah tangga suami istri itu harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan serta keikhlasan. Karena tidak jarang atau seringkali ada orang yang sudah cukup tua, bukan sekedar punya anak, tapi punya cucu. Terjadi percekcokan atau pertengkaran, akhirnya mereka datang ke kantor urusan agama, proses hukum, terjadilah perceraian. Padahal sudah punya cucu. Setelah ditanya, apa masalah? Subhanallah, masalahnya kadang-kadang sepele menurut kita. Apa itu? Karena suaminya yang baru punya cucu, ya tua-tua amat, tidak tua-tua amat. Ya bangsa, kalau saya sekarang usia 51, ya bangsa saya 51, kan tidak terlalu tua amat. Istrinya juga 40, 45, belum terlalu tua amat untuk zaman sekarang
dalam dunia mengenal dunia maya, internet, handphone, gadget, dan lain sebagainya. Ini saya menemukan informasi dari kawan-kawan yang setiap saat ada di kantor urusan agama. Ternyata ada kejadian-kejadian, misalnya sang istri mengenal yang namanya Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Suami juga begitu, mengenal yang namanya Facebook, internet, WhatsApp, YouTube, dan segala macam. Kan zamannya sekarang. Ternyata sang istri ini ketemu dengan teman lama semasa dulu sekolah, semasa sekolah di tingkat dasar atau tingkat menengah, padahal dia sudah punya cucu. Suami pun demikian, mengenal kawan-kawannya yang dulu masih kecil dulu. Yang jadi problem, ini dunia zaman sekarang, dunia nyata zaman sekarang terjadi. Pada akhirnya sang ibu atau istri ini ada pertemuan. Saya tak tahu istilahnya kalau di Indonesia namanya reuni. Reuni itu perkumpulan, pertemuan dengan orang-orang yang dulu pernah satu sekolahan atau satu kantor, yang sudah pada selesai sekolah, maka kadang-kadang pertemuan ini menjadi orang tua-tua. Ya, setiap orang sudah bawa istri, bawa anak, bahkan bawa cucu. Ini terjadi. Akhirnya sang istri ini ingat dengan kekasihnya yang dulu di masa sekolah. Yang ini suami bertemu dengan kawan-kawannya di masa yang lampau, di tempat yang lain, dan juga akhirnya ketemu dengan kekasihnya yang di masa lampau. Mereka berhubungan lagi, pada akhirnya terjadi percekcokan. Kadang-kadang juga Allah membuka suatu hal yang sepertinya tidak masuk akal, sang istri tiba-tiba lupa menaruh handphonenya, sama suami dibuka, ternyata di situ ada kalimat-kalimat terjadi cinta-cintaan dengan yang lampau, akhirnya terjadilah perceraian. Ini zaman bukan lagi katanya, bukan lagi dongeng, bukan lagi cerita, tapi sudah seringkali nyata ditemukan. Kalaupun tidak sampai ada perceraian, saya menemukan ini informasi yang valid, yang benar ini. Maaf itu kadang-kadang yang suami tidak ketahuan oleh istri, tapi akhirnya dia berzina dengan kekasihnya yang lama, bertemu di satu tempat. Demikian juga istrinya berzina dengan kekasihnya yang lama, sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak lagi menjadi rumah tangga yang taat kepada Allah. Dan ini kalau ada kakek sama nenek walaupun masih muda terjadi begitu, lantas bagaimana anaknya, lantas bagaimana cucunya? Ini kan musibah bagi umat Islam, musibah bagi umat Islam. Itulah zaman sekarang, zaman yang sangat menakutkan, barangkali begitu ya. Kalau Al-Habib Abu Bakar Al-Adani seringkali beliau menyampaikan tentang Asyratus Sa'ah. Beliau seorang ulama dari Hadramut sering masuk di Malaysia Beliau seringkali membicarakan atau membahas tentang tanda-tanda kiamat. Yang beliau sampaikan, yang saya sering mendengar, itu adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabawi.
Ya, beliau mengulas luar biasa luas. Barangkali kalau saya bukan berarti tidak ingin membahas hadis-hadis Nabi, tidak. Tapi saya justru mengkhawatirkan, menakutkan, atau jangan-jangan apa yang diterangkan dalam hadis itu adalah kita. Jangan-jangan masa kita ini. Contoh, di dalam hadis disebutkan ya, tidak akan datang hari kiamat sebelum ada atau sebelum datangnya seorang laki-laki ketemu dengan seorang wanita, kemudian maaf terjadilah saling cinta, kemudian mereka berzina di tengah jalan, dan orang-orang yang lewat di situ tidak ada yang mau peduli alias membiarkan saja. Ini rumah tangga yang rusak, ini. Ya memang belum seperti itu, tapi dekat dengan kejadian macam itu, ini sudah banyak. Buktinya apa? Saya di tempat yang lain bisa mengetahui bapak fulan yang mempunyai istri fulana terjadi percekcokan, rumah tangganya hancur gara-gara perzinaan dan gara-gara perkenalan dengan Facebook. Sekarang siapa di antara kita yang tidak kenal internet? Sikit sekali. Betul? Jadi sepertinya apa yang diterangkan oleh Habib Abu Bakar Masyhur ini, Al-Adni ini, saya selalu berpikir jangan-jangan kita yang dimaksudkan. Karena itu penting sekali untuk menjaga rumah tangga kita. Ketentraman sebuah rumah tangga itu kalau didasari oleh agama yang kuat, suami akan berbuat khianat, akan berkhianat kepada istrinya, bukan takut sama istri, tapi harus takut kepada Allah. Demikian juga istri, tatkala istri mempunyai keyakinan agama yang kuat, itu maka istri andai kata diajak bincang-bincang oleh kawan lamanya walaupun lewat Facebook, maka sang istri tersebut akan merasa takut dan dia mengatakan dalam dirinya, aku sekarang adalah milik suamiku, bukan milik temanku. Ini adalah istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk dilestarikan, dikekalkan kehidupan rumah tangga yang demikian ini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dunia tidak akan hancur kalau setiap rumah tangga muslim itu masih taat dan senantiasa mengikat janji setia bersama istri atau suaminya, tapi dalam kaitannya dengan kehidupan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga kecil-kecil itu di suatu perkampungan, dia dengan anak dan cucunya, ini ternyata adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perkampungan tersebut menjadi perkampungan yang aman, damai, tentram, dan berbarokah. Tapi kalau setiap atau ada perkampungan, di satu perkampungan rumah tangga, ya termasuk rumah tangga muslim, dari ujung kampung sampai ujung satunya, setiap rumah tangga ini terjadi percekcokan, terjadi perselingkuhan, terjadi kerusakan rumah tangga, hancurnya rumah tangga. Rumah tangga yang di kampung, satu kampung ini dengan rumah nomor 1, di sana ada perselingkuhan,
Nomor 2, sudah ada perceraian. Nomor 3, ada pengkhianatan. Rumah nomor 4, demikian dan seterusnya. Dari ujung sampai ujung semuanya hancur rumah tangganya. Pertanyaannya, apa mungkin kampung tersebut menjadi kampung yang tentram dan damai? Tidak mungkin. Saya gambarkan misalnya di kampung itu, kampung yang rumah tangganya semuanya berantakan tadi itu, ada musola atau surau atau mungkin masjid. Di satu tempat ada tempat ruang pertemuan ibu-ibu misalnya nih ya. Sedangkan kampung ini adalah kampung yang dari awal ujung sana sampai ujung sini tempatnya rumah tangga yang merusak, rumah tangga yang luar biasa kekacauannya ya. Maka di kalangan bapak-bapaknya, para suami, tempat para suami, tatkala dia dalam keadaan kacau hidupnya di rumahnya ya, karena habis bertengkar dengan istrinya, dia ingin melarikan diri. Ya sudah, mau datang ke masjid, saya mau i'tikaf di masjid. Niatnya bagus, niatnya baik. Tapi rumah nomor 2 juga begitu. Istri saya selingkuh, ya, saya pening, saya tinggal. Datang ke masjid juga atau ke surau. Rumah ketiga, keempat, kelima, keenam, semua suami-suami ini datangnya ke masjid. Niatnya apa? Untuk menenangkan hati. Coba ada seorang suami di situ yang cerita satu aja. Kenapa kok sekarang kamu kelihatan di masjid padahal kamu jarang-jarang ke masjid? Pasti akan bilang pening, mikir istri. Ini ternyata suami-suami ini semuanya punya masalah di rumahnya. Apa yang terjadi? Semua berbual. Iya, istri saya juga begitu. Istri saya akhirnya masjid bukan tempat untuk zikir, masjid untuk tempat gosip. Betul? Jadi datang ke masjid bukan lagi untuk niat ibadah, tapi untuk melarikan diri dari kenyataan. Kenapa? Karena rumah tangganya hancur. Maunya untuk apa? Ya bertanya, kalau orang Indonesia bilangnya curahan hati, konsultasi katanya. Tapi berhubung ketemu dengan orang yang sama, rumah tangganya hancur berantakan, tidak lagi curhat, tapi menjadi gosip antar sesama jamaah masjid. Umumnya yang demikian ini tidak sekali biasanya. Ketemu lagi, gosip lagi. Itu baru dari bapak-bapaknya. Sekarang ibu-ibunya, mau kemana? Ya daripada di rumah tengkar terus sama suami, mending ke tempat pertemuan. Wah di sana ketemu dengan ibu-ibu yang sama. Apa yang terjadi? Bukan lagi tempat pertemuan membahas agama, tapi di situ tempat gosip yang dibicarakan adalah suaminya masing-masing. Nah kampung yang terjadi semacam ini menjadi kampung yang rusak, tidak ada kehidupan yang aman, tentram dan abadi yang bagus. Bagaimana malaikat rahmat mau masuk ke dalamnya? Betul? Ada masjid, tapi bukan untuk zikir, bukan untuk mencari ketenangan jiwa, justru untuk pembualan-pembualan yang dilarang oleh agama. Maka di tempat itu saat tersebut malaikat pun tidak akan mau masuk ke dalamnya. Ini kalau setiap umat Islam yang berumah tangga tidak pandai menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau setiap rumah, ya setiap rumah tangga
Ini komitmen, berjanji pada dirinya, berjanji kepada istrinya, istri berjanji kepada dirinya sendiri dan juga berjanji kepada suaminya. Bukan harus diucapkan tapi dalam hatinya untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami mempunyai atau melihat anaknya, maka mengatakan anakku harus aku didik untuk mengenal Allah. Istrinya juga begitu, aku punya anak ini harus aku didik mengenal Islam. Akhirnya sepakat antara suami dan istri, aku akan didik anakku ini cinta kepada masjid, cinta kepada ulama, cinta kepada agama. Maka rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang dicintai oleh malaikat rahmat. Kalau dari ujung sampai ujung A sampai ujung B, semuanya rumah tangga muslim ini mempunyai niatan yang sama. Maka saat itulah kedermawanan Allah SWT akan menurunkan rizki dan rizki. Kadang-kadang kesalahan satu dalam rumah tangga itu menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk. Nabi SAW yang saat itu hidup bersama Siti Aisyah, sang istri tercinta, sedang mempunyai giliran waktu di rumah Siti Aisyah. Ya, Nabi adalah seorang suami yang seorang suami yang harmonis, seorang suami yang senantiasa ditunggu oleh istrinya, ditunggu oleh anak-anaknya, dicintai oleh keluarganya. Suatu saat diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu ada perjanjian ketemu dengan malaikat Jibril. Apa ya? Janjian di sini juga janjian ya, sepakatan ya. Misalnya begini, saya mengadakan janjian dengan orang gitu ya, nanti habis maghrib kita ketemu di sini gitu atau di tempat itu, namanya janjian ya. Sudah sepakatan dengan malaikat Jibril. Ya, kalau saya gambarkan mungkin lebih mudah, kita anggap saja perjanjiannya itu ketemu dengan malaikat Jibril ba'dal maghrib. Ya, untuk lebih mudah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memahaminya. Setelah ditunggu dan saat itu beliau berada di rumah Siti Aisyah. Adzan maghrib dikumandangkan, tapi Nabi SAW tidak melihat tanda-tanda malaikat Jibril akan turun, akan datang. Gelisah beliau. Sholat selesai, nunggu. Siti Aisyah juga melihat, kenapa ini suamiku ini, ada apa ini suamiku ini? Karena seperti ada yang ditunggu. Ternyata sampai ditunggu datanglah azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi dalam hatinya, kenapa malaikat Jibril yang sudah berjanji ketemu sama aku, kenapa kok tidak ketemu? Apa yang salah? Ada apa ini? Subhanallah. Akhirnya agak malam hari, di sini maghribnya jam berapa? Isyaknya jam berapa? Jam 8 ya? 8:30 ya. Sebut sajalah jam 10 malam. Baru malaikat Jibril ini memperlihatkan diri, menampakkan diri, berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril,
Tidakkah engkau diperintahkan oleh Allah memenuhi janjimu, dan engkau janji bahwa tadi maghrib atau ba'dal maghrib engkau akan ketemu dengan aku. Tapi kenapa saya tunggu-tunggu di maghrib itu kok engkau tidak tampak? Tidak tampak. Ternyata malaikat Jibril mengatakan, benar, aku diutus oleh Allah SWT untuk menemui engkau tadi ba'dal maghrib. Bukannya aku menentang atau melawan perintah Allah, tidak. Aku tadi turun, tapi aku sampai dekat di rumahmu, ternyata aku mencium di rumahmu itu ada bau, maaf ya, anjing. Sini anjing juga bahasanya. Kaget, Rasulullah kaget. Loh, kan tidak ada yang pernah Rasulullah tidak pelihara anjing. Yang ada di situ Siti Aisyah. Subhanallah, Rasulullah tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah di sini ada anjing? Atau mungkin apakah engkau pelihara anjing? Kata Siti Aisyah, enggak, wahai suamiku, enggak. Akhirnya beliau berdua mencari di mana itu. Subhanallah, beliau menemukan seekor anjing kecil ya, yang masuk di kolong tempat tidurnya atau kasurnya, di bawah tempat kasurnya. Apa katil ya? Katil ada kasur ya. Kalau orang Indonesia bilangnya ranjang gitu ya. Di sini katil ya. Katil masuk di bawahnya. Maka Nabi bertanya, ya Aisyah, apakah engkau masukkan anjing ini? Kata Siti Aisyah, enggak, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Saya melihat tadi itu di belakang. Ya umumnya ibu-ibu kan masa ibu-ibu memasukkan, Siti Aisyah memasukkan anjing, melihara, enggak, sibuk melayani suaminya, ya memasakkan. Tapi namanya zaman itu, ini kan perkampungan di Madinah ini adalah perkampungan di masa lampau yang masih terkesan desa yang kanan kirinya ini adalah tempat yang terbuka, yaitu padang pasir, dan memang di padang pasir itu ada anjing-anjing liar, itu ada. Alhamdulillah sampai sekarang pun, karena saya tahun 83 sampai 86 saya hidup di kota Madinah, dan itu seringkali melihat anjing-anjing liar itu yang bergerombol di beberapa tempat di padang pasir begitu. Namanya juga hewan atau binatang. Dia masuk menyelinap yang tidak diketahui oleh Siti Aisyah dan juga tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk di mana? Di bawahnya katil gitu ya. Maka Nabi SAW perintah atau minta agar anjing ini dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian barulah malaikat Jibril masuk ke rumah tangga tersebut, dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, nahnu ma'asyiral malaikah, kami ini para malaikat tidak akan masuk di rumah yang di situ ada anjingnya atau ada gambar-gambar patung hewan. Yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini adalah bahwa para malaikat, termasuk malaikat rahmat, itu kalau makan memilih suatu tempat, bukan langsung masuk begitu, dilihat dulu rumah tangganya bagaimana. Padahal ini bukan kesalahan Rasulullah dan bukan kesalahan Siti Aisyah, tapi kebetulan rumahnya dimasuki anjing. Itu pun malaikat Jibril tak mau masuk ke rumah Rasulullah di saat itu. Bagaimana kalau dalam rumah tangga tersebut ya, suaminya punya teman selingkuh, ya istrinya punya apa orang sini bilang pacar juga ya, barangkali ya, punya pacar baru misalnya. Itu baru suami istri.
yang sudah menjadi kakek dan nenek. Anaknya bagaimana? Anaknya kemana-mana sudah, tidak tahu nasibnya, bisa mengaji atau tidak, tak tahu. Dan seterusnya, apakah masih ada malaikat rahmat yang datang ke situ? Tentu para malaikat itu menjadi enggan. Tapi enggan itu tak mau ya, menjadi tak mau masuk ke tempat itu. Tapi kalau rumah tangga ini dibangun atas ketaatan kepada Allah, beribadah bersama-sama, dari ayahnya, suami dan istrinya mengajak anaknya untuk beribadah, ya, mengaji, belajar kebaikan, bersedekah bersama-sama, bersepakat untuk membangun kebaikan. Tidak? Tentu malaikat rahmat akan semakin sering datang ke situ. Nah, Allah juga tidak akan menyia-nyiakan rumah tangga yang baik untuk diberikan kelapangan hidup. Tentu orang-orang yang baik kalau mengikuti ajaran Nabi, maka rumah tangga yang baik ini adalah rumah tangga yang selalu zikir kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW, beliau mengaku, kata beliau, wallahi, setiap hari itu aku pasti membaca istighfar kepada Allah. Dalam satu riwayat dikatakan minimal 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan minimal 100 kali. Rasulullah SAW manusia suci, manusia yang sangat luar biasa kemuliaan di sisi Allah, manusia yang tidak pernah salah. Tapi beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau misalnya sang suami mengikuti ajaran Nabi, sang istri juga mengikuti contoh Nabi, dua-duanya senang membaca istighfar, dan anak-anaknya juga diajar membaca istighfar, sehingga rumah tangga itu memang rumah tangga yang ahli baca istighfar, bukan karena salah, tidak harus karena pernah berbuat maksiat, tapi mencintai istighfar. Maka orang yang banyak beristighfar itu menurut para ulama, Allah akan memberi kelapangan rizki. Dalam ayat faqultu astaghfiru innahu kana ghaffaro, ya, di sana ada ayat tentang surat An-Nuh, ya. Kalau orang senang membaca istighfar, maka Allah akan wa yumditkum bi amwal. Jadi pengaruh istighfar, kalau orang itu suka baca istighfar di dalam surat An-Nuh, ya, itu wa yumditkum bi amwal. Apa yumditkum bi amwal? Maka Allah atau kami, Allah akan memperbanyak baginya itu amwal, rezeki, wabanin. Dan juga orang yang senang istighfar dalam rumah tangganya, mulai dari menikah sampai seterusnya, maka Allah akan banyak memberikan anak. Itu di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya ini, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat beliau didatangi oleh orang yang kebetulan pilot di dalam pekerjaannya. Apa pilot ini? Orang yang bekerja, direktur barangkali itu ya, atau pemilik perusahaan, kemudian perusahaannya ini bangkrut. Tahu bangkrut ya, hancur. Tatkala datang kepada Sayyidina Imam Abu Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, maka oleh beliau diajari, kamu yang sering baca istighfar, karena kalau kamu baca istighfar, insya Allah Allah akan memberikan rezeki bagimu yang luas. Artinya nanti kehidupan pekerjaanmu akan pulih, akan kembali lagi. Ini para ulama mengajarkan semacam itu. Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau, khususnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu banyak membaca istighfar. Maka kehidupan beliau kehidupan yang tentram.
Kalau ada yang bertanya, tapi dalam riwayat itu kan Nabi Muhammad termasuk orang yang miskin. Ya, kok aneh? Katanya Nabi Muhammad ahli istighfar. Tapi kenapa beliau ini kok menjadi orang yang fakir dan miskin? Begini rahasianya. Nabi Muhammad SAW itu bukan berarti orang yang miskin, bukan berarti orang yang tidak pandai untuk bekerja. Tatkala Nabi Muhammad sebelum menikah dengan Siti Aisyah, sebelum menikah dengan Siti Khadijah, sebagai seorang pemuda yang cakap, maka beliau ini adalah orang yang ahli dalam manajemen perdagangan. Manajemennya bagus, sehingga tatkala diberi modal oleh Siti Khadijah bersama dengan orang-orang yang mencari modal, maka tatkala beliau pergi ke Syam untuk berdagang, itu dagangannya paling laris, paling laku di antara orang-orang yang lain. Jadi kalau diterapkan dalam konsep perdagangan sekarang, ini ada ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menggambarkan untuk di Malaysia, karena saya bukan warga sini ya, tapi saya bercerita tentang di Indonesia. Ini ada, kalau di pasar itu ada beberapa toko ya. Ada toko ya umum lah, jualan baju, jualan minuman, jualan makanan ya. Ada juga semacam swalayan begitu ya, juga jualan segala macam. Tapi saya katakan ini toko yang jualan segala macam. Kalau di tempat saya itu ada namanya toko laris di tempat saya ini ya, di kampung saya ini. Toko laris yang memang benar-benar laris ya. Kenapa kok begitu? Ternyata bapak-bapak, metode si penjual ini tidak mengikuti metode pada umumnya, manajemennya. Kalau manajemen yang lain itu misalnya beli ini ya, beli apa ini, alat ini misalnya seharga 10 ringgit, sudah dijual 15 ringgit, ya sudah. Tapi ini toko tidak. Ini mengikuti metode atau sistem yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, tapi dalam keadaan perdagangan modern ya, ya. Ini cuman dijual, dia beli 10 ringgit, cuman dijual 12 ringgit. Bukan mengikuti toko yang lain dijual 15 ringgit. Nah, ini dalam bahasa kami namanya toko tempat kulaan namanya. Saya tak tahu apa namanya kulaan itu. Jadi akhirnya toko-toko yang lain ini dia belanja ke tempat ini untuk dijual lagi, sehingga dia toko ini mengambil dari pabrik 10 ringgit ya. Kemudian ditaruh di tokonya dijual cuman 12 ringgit. Nah, toko-toko yang lain ini mengambil dari toko ini dijual 15 ringgit. Jadi toko yang lain ini kalau beli cuman satu. Tapi kalau di sini ada syarat, kalau membeli kepada tokoku harus 1 kardus. Nah, ini tempat apa kalau di sini namanya? Kalau sana namanya tempat kulaan. Di sini apa ya? Toko sentral barangkali gitu ya. Borong. Toko untuk borong. Jadi di zaman orang-orang Arab, di zaman Siti Khadijah sebagai pemodal, maka Siti Khadijah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin berdagang dengan beliau. Salah satu dari yang ingin berdagang adalah masa mudanya Rasulullah SAW. Semua orang menerapkan sistem yang tadi itu, beli satu, toko apa yang bukan borongan itu ya. Ya, toko, kalau orang sana mengatakan eceran, dijual eceran. Di sini juga barangkali mengerti ya, eceran 1. Tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau menjual sebagai toko borongan gitu ya. Sehingga ini jualannya Nabi Muhammad. Kalau misalnya yang lain ini jualan pagi sampai petang, kan pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Ini ya laku, tapi lakunya kalau membawa barang 50 batang misalnya, lakunya cuma 10 batang. Rasulullah tidak. Datang pertama, ini belum jam 5, masih jam 4 sudah habis dagangannya. Memang mengambil untung sedikit, tapi karena sering, maka
pemegang hasil laba untung itu jauh lebih sering Nabi Muhammad daripada orang-orang yang jualnya satu per satuan. Ini metode dagang yang diterapkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pinter berdagang atau tidak pandai? Pandai berdagang Nabi Muhammad ini. Pandai berdagang di zaman itu. Jadi kalau cocoknya Nabi Muhammad menjadi manajer ya, luar biasa Nabi Muhammad ini ya. Kalau di zaman sekarang begitu. Tapi bapak-bapak, saat beliau sudah berumah tangga, sudah diangkat menjadi seorang rasul, beliau minta kepada Allah dan memilih hidup miskin. Bukan karena beliau tidak pandai bekerja, memilih hidup miskin. Jadi kemiskinan Nabi itu pilihan hidup. Pilihan hidup itu macam-macam. Sekarang ada ya. Sekali lagi saya bercerita, menggambarkan di Indonesia ya. Di Indonesia ini ada orang kaya-kaya, uangnya miliaran ya, luar biasa, macam-macam ya. Cuman sukanya ini kalau beli mobil, pilihan hidupnya itu beli mobil yang lama-lama gitu ya. Mercedes yang tahun 70. Ya, padahal mobil-mobil baru banyak. Itu hidup. Kalau ditanya kenapa? Ini pilihan saya. Bukan karena orang-orang itu tidak bisa beli macam mobil-mobil twin cam misalnya ya, yang bagus-bagus. Bukan. Cuman dia memilih mobil yang lama, dia suka. Jadi pilihan hidup. Jelas ya? Jadi kadang-kadang ada orang miskin karena pilihan hidup. Itulah salah satunya Nabi Muhammad SAW. Saya punya kawan, seorang dosen di university yang dosen itu pensyarah ya, di university negeri di Surabaya. Namanya Profesor Dr. Abdullah bin Syihab. Ini memilih hidup, ini orangnya pandai, jenius. Itu tidak mau bawa handphone, tidak mau. Ditanya sama kawan-kawannya, Pak Profesor, Anda ini kan hidup di tengah kota, ya, dan Anda di sekelilingi orang-orang yang modern. Tapi kenapa kok tidak mau bawa handphone? Ya, itu pilihan saya hidup. Saya senang semacam yang demikian ini. Pilihan hidup. Padahal mahasiswanya, pelajar-pelajarnya dari ujung kampus, dari ujung sana sampai seluruh kampus semuanya bawa handphone. Profesor doktornya yang masih muda sebenarnya, bukan tua-tua amat dia, pandai, jenius, tidak mau karena dikatakan pilihan hidup. Sudah ya, jelas ya. Jadi Rasulullah SAW merasakan kenyamanan hidup, ketentraman hidup bersama istri-istri beliau tatkala beliau membina rumah tangganya yang didasari dengan banyak membaca istighfar. Maka Allah memberikan rizki, artinya cukup untuk makan, dan istri-istri Nabi itu tidak mati kelaparan, tapi cukup untuk makan hari itu, dan itu dinikmati oleh mereka. Maka itulah ketentraman rumah tangga yang dipilih oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita juga patut untuk mencontohnya sesuai dengan apa yang kita bahas dalam tajuknya, bagaimana membina rumah tangga yang tentram, damai, dan bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki yang halal. Maka saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita bina keluarga kita disesuaikan dengan syariat yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para istrinya. Yang kedua, mari kita pertebal iman kita dalam rumah tangga. Bolehlah kalau misalnya anak-anak kita ini kita belikan handphone ya, dan kehidupan zaman sekarang, tapi coba dibatasi. Mohon maaf, saya tidak menceritakan diri saya sendiri ini untuk riaan atau untuk kesombongan, tidak ya. Cuman saya dengan istri itu sepakat
Karena melihat situasi tadi itu, situasi apa? Dunia maya, dua internet itu ya. Dan anak-anak sekarang kan luar biasa ini, semua pingin. Saya pun punya anak kecil-kecil minta dibelikan. Yang susah kadang-kadang saya tidak membelikan, neneknya yang membelikan. Betul ya. Kita larang, janganlah. Tapi tiba-tiba pulang dari rumah nenek, bawa dari mana itu? Dibelikan nenek katanya. Maka saya ambil tindakan, anak saya masih sekolah dasar, ada yang usia 10 tahun ya. Jadi masih kecil-kecil gitu ya. Ada yang besar sedikit, ada yang kecil-kecil, yang banyak kecil. Yang besar setelah tamat sekolah dasar saya pondokkan, saya masukkan di pesantren. Ini aman bagi orang tua ya, aman bagi orang tua. Masuk di pesantren sudah. Yang adik-adiknya ini kecil. Subhanallah bapak-bapak, itu kalau yang namanya YouTube atau apa Google kalau dibuka ya, kadang-kadang kita kepinginnya pengajian ini, betul ya. Google misalnya menulis tulisan situ Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, itu guru saya ya, ceklik gitu ya, bener keluar muncul ceramah beliau muncul ya. Tapi yang luar biasa iklan-iklannya ini di samping kanan kirinya ini kadang-kadang maaf itu ada gambar wanita telanjang ya dah, bahkan ya macam-macam ini, bahkan ada video di belakangnya kita nyari nama guru kita, ulama kita, di bawahnya ternyata ada videonya perzinaan, kan begitu. Ini kalau kita tidak pandai-pandai, ya mungkin kalau kita yang sudah punya pasangan ya, punya istri barangkali, begitu melihat kita ada hasrat, ya sudah kita punya istri, alhamdulillah. Tapi kalau anak-anak kita, apalagi masih kecil-kdzil, kan sudah terbiasa melihat itu jadinya. Merasa tidak salah kalau membuka film-film pornografis macam itu, naudzubillahin min dzalik. Ini yang repot. Maka saya dengan istri itu bersepakat begini, kita beri saja, karena kalau di Indonesia ini liburnya anak sekolah itu kan hari Ahad ya, hari Minggu, hari Ahad ya. Kalau di sini saya tak tahu ya, hari apa? Sama juga Ahad. Ya, saya tidak bisa 100% untuk melarang anak-anak sekarang, juga tentunya bapak-bapak juga demikian ya, tidak bisa melarang 100%. Maka saya katakan, kamu boleh pegang handphone ini mulai begini ya, terpaksa mulai Sabtu ba'dal asar setelah pulang mengaji sampai besok hari Minggu ya, asar harus kembali pada saya. Begitu. Kalau namanya anak-anak merengek, wah Abi gimana ini, Umi gimana, kalau kamu tidak nurut saya jual, saya bilang gitu. Takut mereka, loh itu kan pemberian nenek, kemudian kakek, iya saya jual. Takut sudah, akhirnya ikut ya, taat. Itu minimal metode kita untuk mengajari rumah tangga kita, meminimalisir kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam dunia maya atau dunia internet. Kalau itu yang masih kita lakukan, insya Allah rumah tangga kita ini tidak jauh-jauh dari tuntunan syariat. Demikian juga kita harus terbuka. Saya pun begitu. Ini contoh kecil ya. Saya dengan istri punya juga HP, handphone, dengan WhatsAppan juga sama saya. Saya juga punya handphone. Cuman kalau naruh ini bersama. Saya ada tempat di dekat meja kamar itu, tempat handphone bersama. Jadi kalau pulang dari mana-mana, ya saya taruh di situ. Istri boleh nonton, lihat percakapan apa ini yang ada dalam handphone saya. Saya pun suka melihat HP karena dia juga punya perkumpulan ibu-ibu pengajian. Saya lihat juga. Oh ya, aman gitu ya. Berarti nggak ketemu teman yang dulu sekolah itu ya, yang tadi saya ceritakan. Dia pun melihat begitu. Dia lihat, oh punya abinya aman gitu ya. Bahkan kalau orang zaman sekarang kan gini, ditanya, ini abi ini sebab ke Malaysia barangkali punya istri di sana. Oh enggak ada, masih aman katanya istri saya. Artinya saling kontrol satu dengan yang lainnya. Ini contoh ringan menyebabkan apa? Rumah tangga tersebut bisa terbina sesuai dengan apa yang kita maui, yaitu kehidupan yang sangat tentram, damai ya,
mawaddatan warahmah, kan begitu ya. Ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Di samping kita ingin sekali menikah, berumah tangga ini akan lestari sampai hari kiamat, bahkan kalau bisa kita dengan istri kita ini bertemu di akhirat nanti dan berjumpa dengan Rasulullah, sedangkan kita bersama istri kita sampai kelak di padang mahsyar pun dan masuk surga dalam naungan bimbingan Rasulullah SAW. Kita ini tetap bersama kita, yaitu pasangan suami istri yang lestari, terus yang harmonis, ya itu kan keinginan kita. Katanya begini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini gambaran untuk tuan-tuan ya. Besok-besok kalau di akhirat, kalau kita meninggal dunianya ini tidak cerai ya dengan istri, maka besok akan dikumpulkan di mana? Di surganya Allah SWT bersama istri. Kita jadi raja, kita ini jadi raja, istri jadi apa ini? Ratu ya, raja dan ratu. Bagaimana dengan bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah SWT? Mereka adalah ibarat, kalau bahasa Indonesianya itu dayang-dayang. Dayang-dayang itu pembantu, yang kapan saja kita panggil itu ya mereka hadir. Sedangkan istri kita kedudukannya seperti ratu atau pasangan raja tersebut. Begitu ya kehidupan mana di akhirat, kalau kita masih bisa membina istri dan anak-anak kita sampai kita meninggal dunia di hadapan Allah SWT. Yang terakhir ingin saya sampaikan demikian juga, kalau kita pandai membina anak-anak kita ya, karena anak-anak kita ini kalau baik dikatakan itu kasbul walid ya. Apa kasbul walid? Anak yang baik itu adalah hasil kerjanya bapak, tentunya bapak dengan istrinya, ibunya. Seperti saya sekarang. Mudah-mudahan bapak-bapak juga yang ada di sini adalah orang-orang yang baik. Saya contohkan saya ini, saya bisa maju di sini kan dididik orang tua. Maka pekerjaan orang tua itu ya, kerja mendidik saya diberi upah pahala oleh Allah SWT. Kalau sekarang saya berbuat baik, iktikaf di tempat ini, ayah saya pun dapat pahala. Kenapa? Karena saya ini produk didikan ayah dan ibu. Demikian juga kalau kita mempunyai anak, kita didik, maka anak kita kalau berbuat baik, di akhirat pun kita semakin meningkat derajatnya karena anak kita berbuat baik. Sebaliknya kalau anak kita berbuat onar, berbuat jahat, naudzubillah min dzalik, kita tidak akan mendapatkan apapun. Karena itu mari kita didik anak-anak kita menjadi generasi yang penerus yang baik ya, yang dekat dengan syariat Islam, dekat dengan melaksanakan perintah-perintah agama. Kalau ada orang memiliki 1 anak wanita, 2 anak wanita, 3 anak wanita ya, dia bisa mendidik sampai besar, sampai menjadi wanita solihah. Anak-anak tersebut itu adalah sama halnya tiket masuk surga. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menerangkan bahwasanya kalau ada orang yang mampu mendidik anaknya yang perempuan ya menjadi wanita solihah, itu adalah tiket masuk surga. Gimana dengan anak laki-laki? Kalau anak laki-laki menjadikan anak yang baik, maka anak tersebut yang akan memberikan sinar bagi kedua orang tuanya. Misalnya saya punya anak laki-laki, saya ajari mengaji Al-Quran. Kebetulan saya tidak bisa mengaji Al-Quran yang bagus. Anak saya suaranya enak, ya suaranya elok, dia bisa membaca tartil Quran dengan suara enak. Saya yang kurang bisa mengaji, besok di akhirat karena saya mengajari anak saya, walaupun bukan langsung, saya panggilkan guru qiraah, guru Al-Quran, maka besok saya di akhirat oleh Allah SWT tiba-tiba diberi mahkota yang bersinar. Kalau ditanya siapa dia, kok menggunakan mahkota? Tahu mahkota ya, mahkota raja ini yang bersinar. Jawabannya karena dia mendidik anaknya untuk pandai membaca Al-Quran.
Gimana kalau kitanya pandai baca Al-Quran? Tentu akan lebih baik lagi. Orang tua kita juga akan lebih baik lagi. Begitu dan seterusnya. Maka itulah sebenarnya hakikat metode berpikir bagaimana kita membina rumah tangga yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini yang sedikit, dan mohon maaf bila mana ada bahasa-bahasa yang saya ungkapkan, saya nyatakan ada mungkin perbedaannya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Tentunya ada, mungkin ada yang tidak difahami. Saya mohon maaf dan mohon ampun yang sebesar-besarnya. Tujuan datang ke sini pada bapak-bapak dan ibu-ibu tiada lain adalah silaturahim dan menjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat. Minimal kita sesama warga Melayu, kita sesama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita tetap senantiasa mengikuti ajaran ulama-ulama salaf terdahulu. Jangan takut bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar ya. Kita mengajarkan anak-anak kita hadir dalam majelis-majelis, misalnya baca Yasin bersama di musola-musola, kirim Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya dah. Baca tahlil untuk mereka, itu kan kita lakukan ya. Ini adalah ajaran yang baik, perlu dilestarikan dan perlu diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Walaupun kadang-kadang ada orang yang protes, ada orang yang mengatakan, ada apa kamu membaca Yasin malam Jumat? Kenapa kamu harus bersama-sama? Kamu kirimkan kepada mayit, mayit kan sudah mati, ya sudah selesai. Tapi kalau kita tidak, kita meyakini apa yang kita lakukan hari ini yang baik, dan kalau ada nenek moyang kita, orang tua kita sudah meninggal dunia karena kita baik, maka mereka akan diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Sebagaimana tadi saya terangkan tentang rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi baik dengan tujuan agar kita dan orang tua kita di atas kita, guru-guru kita yang telah mengajari kita tetap mendapatkan kebaikan, karena amalan orang yang hidup itu sangat berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kebaikan yang kita baca itu sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia di antara kakek nenek moyang kita. Semoga apa yang kita lakukan mengikuti tradisi para ulama salaf ini tetap dijaga, dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في افهامنا وبارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.